mungkin syuting atau kemarin sih aku udah mulai stop syuting dari mulai sebelumnya anak pertama sama anak kedua itu sedikit banget sih aku merasa kayak mualnya gitu, muntahnya jarang-jarang ya. Cuma aku ngerasa yang dulu-dulu tuh lebih ini aja, lebih semangat. Kalau yang kali ini tuh kayaknya agak lemes, mager, pengennya tidur. Gitu. Bawaan kalau kata orang sih katanya itu bawaan anak ya, beda-beda soalnya. Gitu. Kalau udah konsul juga ke dokter, normal-normal aja, bayinya juga sehat dan oke banget gitu. Jadi ya emang ini dari segi hormonal aja mungkin ya, dari bawaan anak gitu kalau kata orang. Jess di usia sekarang usia kandungan sekarang udah mengalami kegiatan keartisan belum usia kandungan sekarang mungkin syuting atau kemarin sih aku udah mulai stop syuting dari mulai pick up OVU. Jadi mulai pick up OVU itu kira-kira di bulan Maret ya dok? Ya, jadi kita OVU pick up itu di akhir Maret. Akhir Maret. Nah di akhir Maret itu aku udah ngurangin kerjaan gitu, kayak syuting-syuting yang harian, yang stripping itu udah enggak gitu. Jadi sekarang nih mager banget kan, soalnya makin kesini makin mager, dapetnya tuh tidur gitu. Jadi ya bersyukurlah bisa off dulu dari kerjaan gitu. Jadi nikmati kehamilan ini. Kalau juga tuh alhamdulillah anak ini kompetensi mama nggak boleh campur kerja terus Enggak sih ya, kalau Barak sama adiknya kebetulan aku nggak usah diingetin, aku emang udah males-malesan. Jadi aku kayak tiap hari tuh aku kayak bangun jam 9, terus nanti jam 12 habis makan siang aku tidur siang. Habis tidur siang aku bangun kayak jam 4, jam 8 aku udah tidur lagi gitu. Jadi aku memang yang hamil ini mudah-mudahan sih trimester pertama aja ya, jadi trimester kedua mudah-mudahan nanti semakin baik lagi, semakin berkurang gitu. udah memberikan pengertian belum sih ke anak-anak kalau misalnya mamanya hamil lagi? El udah usia 9 tahun, dia udah paham. Dan El juga tipe anaknya yang juga sayang keluarga, jadi dia udah tahu mamanya hamil, dia udah tahu mamanya tuh lagi lemas. Ya, dia malah menghindari hal-hal yang membuat mamanya tuh capek. Jadi dia inisiatif beresin kamarnya, inisiatif beresin piringnya. Jadi dia lebih pengertian sih. El juga udah usianya kan udah 10, mau 10 tahun tahun ini. Jadi udah dewasa. Kak Jess, selama hamil ketiga ini ada nggak sih kayak ngidam-ngidam aneh-aneh gitu yang dirasakan? Justru nggak nafsu aku, jadi kayak aku tuh makan tuh nggak nafsu, kayak aku nggak tahu mau makan apa ya, bingung gitu. Terus kayak pas makan pun aku kayak males-malesan gitu, kayak 1-2 swab udah mulai enak, iya mual. gitu. Jadi nggak ada kepinginan apa-apa. Kak Jess masih kepikiran nggak sih belum maksudnya kan awal mula untuk bayi tabung ini kan supaya dapat anak kembar gitu, tapi di perjalanan berubah lagi, maksudnya mengikuti hasilnya aja gitu. Masih sampai sekarang masih kepikiran nggak sih punya apa, maksudnya kayak masih punya anak kembar gitu? Oh enggak sih, karena kan kita juga sebagai orang tua ngerti ininya loh, apa tuh kayak side efeknya kalau kita tetap paksain hamil kembar nanti gimana. Pro dan konnya. Kan mau gimana pun ibunya kesehatannya juga sangat penting. Nah, dengan teknologi ini ya kita ada privilege untuk manfaatin, tapi kita jangan boleh dibilang
abuse, ya memaksakan advantage inilah. Untuk Aksan sendiri jadi suami siaganya seperti apa? Makin siaga, makin harus sabar ya. Malam jadi ninja. Pokoknya malam nggak boleh berisik aja udah. Jadi kalau masuk kamar tuh harus duduk pelan banget, pelan banget. Jajan kalau malam. Bukan jajan yang gimana? Jangan di. Jajan basah. Jajannya yang manis-manis lah gitu yang enak. Jangan dijadikan judul ya. Buah watermelon, ya kan, apel kayak gitu. Enggak, tapi malam-malam suka nyemil lah. Biasanya kalau sebelum dia hamil tuh nyemilnya tuh di kamar nggak masalah, karena baunya juga nggak terganggu. Tapi kehamilan kali ini sangat sensitif, jadi mau cici pun yang aromanya sebenarnya nggak terlalu bau, jadi bau buat dia. Aku mandi, Berisik recek-recek. aku mandi pun juga sabunnya terlalu strong. Ganti ya. Deodoran nggak boleh. Kayak gitu. Terus Dan semua spray sama baju udah nggak pakai softener lagi. Karena aku mau muntah ciumnya gitu. Sensitif. Jadi ya harus lebih sabar lah. Ini kan keinginan dari 2003 ya, dari 2003 ada upaya mendapatkan baby dragon mungkin belum kayak kalender atau Udah, kita udah ngikutin masa subur, kalender masa subur, kita udah ngikutin. Itu prosesnya udah lumayan ya, berapa bulan. Terus ketika momen hamil baby dragon udah mau berakhir, kita mulai gas sama IVF. Kenapa harus mengadus Kak? Cocok di keluarga kita tuh dengan Shio yang saya punya, dia punya, El dan Don, Shio Naga yang paling cocok di keluarga kita. Dan kebetulan ini Shio Naga, jadi ya pas aja semuanya, benar-benar komplit. Makanya akhirnya kita ambil keputusan untuk mengambil IVF. Dan selain itu juga untuk kesehatan bayi dari segi usia. Ini kan Kak juga kan gampang capek Kak, sedangkan tadi kita baby itu lagi nempel-nempelnya, manja-manjanya. Nah itu gimana tuh? Kita kan nggak boleh capek juga, terus buat nentuin baby itu gimana? Dia ngikut, jadi mamanya di kasur, dianya ikut cuddling di tempat tidur, bukan yang ajak jalan, lebih nempel, sama-sama nonton, sama-sama makan. Jadi lebih ke cuddling lah mereka berdua nih, lebih bonding sama baby doll. Kalau El lebih mandiri, dia lebih nyari aku lah buat main game apa-apanya tuh nggak terlalu. Bondingnya El sama mamanya tuh udah mulai dewasa, jadi dia udah mulai mandiri, udah mau suka-sukanya dia, kan dia udah ada ininya sendiri, maksudnya keinginannya sendiri. Yes, ini kan udah yang minggu berapa dan sudah ada berharap gimana cewek? Ini udah minggu ke-11. Kalau harapannya sih ya sebenarnya yang penting bayinya tuh sehat. Dari awal kita sih udah sepakat apapun gendernya, kita pengen bayinya yang sehat. Karena apalagi kita mengikuti proses ini supaya bayinya bisa sehat, karena kita ngelewatin serangkaian pengecekannya dong, mulai dari PCTA, semuanya itu kita ikutin biar bisa dapet embrio yang sehat. Tentang kasus KJ sendiri dengan Steve, Udah ketangkep, udah bahagia, Iya. udah hamil lagi. Orangnya maksudnya lagi Kak mana? Jessica masih kepikiran nggak sih atau masih memantau tentang kasusnya Sidang atau sih. sidangnya Udah waktunya bahagia lah. Kalau kita berdua sih apa ya, ya namanya manusia cobaan itu kan pasti ada. Kalau kita berdua ya udah, namanya kita udah dicoba, kita cuma berusaha untuk menyelesaikannya. Ketika udah selesai, udah ketangkap, ya udah kita move on, kita ikhlasin. Meskipun mungkin memang gak mudah, tapi kita sampai saat ini udah seikhlas itu kok. Udah kayak ya udah, mungkin buktinya Tuhan kasih kita anugerah yang luar biasa. Kita dikasih momongan lagi, anak calon bayi yang ketiga ini gitu. Jadi kita udah move on, udah jauh sih, udah ikhlas. Tapi merasa setimpal nggak sih Kak dengan apa yang dibuat dengan hubungan Ya kan,
kasusnya lagi. Iya deh. Nah, yang pokoknya kita juga mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah memantau sampai dia udah ketangkep. Sekarang udah saatnya kita harus bahagia karena yang lalu